Bisa, Jakarta sebagai ibu kota negara memang menyimpan banyak cerita sejarah. Bukan hanya soal politik dan perjuangan, tetapi juga perjalanan perekonomian bangsa. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah Museum Bank Indonesia. Museum yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini bukan hanya sekedar menyimpan catatan tentang penerbangan, tetapi juga menghadirkan fasilitas modern yang jarang kita temukan di museum lain. Contohnya, dari ruang pamer yang elegan, teknologi multimedia, hingga koleksi benda bersejarah yang otentik, semua bisa kita lihat di sini di Museum Bank Indonesia. Lantas, apa saja fasilitas menarik yang membuat Museum Bank Indonesia berbeda dari museum pada umumnya? Untuk menjawabnya, kita sudah terhubung dengan rekan Gaisani yang saat ini berada di lokasi. Silahkan Gaisani, bagaimana suasana di sana? Terima kasih kepada reporter Ilvira dan reporter Sally. Saya, reporter Gaisani, sudah berada di lokasi Museum Bank Indonesia yang berada di Kota Tua atau Jakarta Barat. Dari luar, bangunan ini memang tampak megah dengan arsitektur khas kolonial pada masa penjajahan Belanda. Namun pada saat kita masuk ke dalam Museum Bank Indonesia, suasananya langsung berbeda dikarenakan pengunjung disuguhi fasilitas yang menyebabkan sejarah itu lebih hidup. Yuk ikutin keseruannya. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Oke, baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di ruangan Museum Bank Indonesia. Di sini saya berada di ruangan rempah-rempah. Ya, jadi rempah-rempah adalah sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang atau jasa pada zaman dahulu. Rempah-rempah yang digunakan biasanya cengkih, pala, lada, dan kayu manis. Bank Indonesia juga beberapa kali sempat merevisi atau mengganti logo mereka. Logo pertama yang dirilis oleh Bank Indonesia yaitu pada tahun 1870-an. Nah, beberapa tahun kemudian dari Bank Indonesia merilis logo mereka pada pertama kali, yaitu selang beberapa waktu mereka merevisi kembali logo mereka. Nah, hasil akhirnya dari revisi mereka adalah pada tahun 2000-an yang sampai saat ini logo tersebut masih Bank Indonesia pakai. Rupiah sempat mengalami keanjlokan harga atau krisis moneter yang dialami pada tahun 1998. Rupiah anjlok dari sekitar 2.500 per dolar hingga 16.000 per dolar yang diakibatkan oleh krisis moneter Asia. Dari penyebab utamanya krisis moneter atau anjloknya rupiah ini adalah dari utang luar negeri yang besar dan hilangnya kepercayaan investor kepada negara kita sendiri. Baik pemirsa, yang pemirsa lihat di sini adalah salah satu hal menarik yang ada di Museum Bank Indonesia, di mana kita bisa mendengar penjelasan tentang distribusi uang dan jenis uang dan sistem pembayaran melalui video yang ditampilkan di layar. Contohnya, seperti kalau saya pencet, layar ini akan menampilkan video bagaimana cara distribusi uang. Oke, baik pemirsa, di sini adalah salah satu spot terbaik di Museum Bank Indonesia, di mana para pengunjung bisa melihat tumpukan replika emas dan dijadikannya sebagai tempat spot foto. Ya, ini hal yang menarik, bukan? Siapa yang nggak suka emas? Jadi emas-emas yang disimpan di dalam museum ini adalah hasil dari Bank Moneter Indonesia yang sudah digantikan nilai jualnya sebagai uang, yang tadinya emas ganti menjadi uang. Jadi emas ini disimpan untuk suatu terjadi krisis ekonomi Indonesia. Di sini saya dengan Bapak siapa? Saya Ade Imani, staf edukasi Museum Bank Indonesia atau MUBI. Kira-kira Bapak Ade sudah berapa lama bekerja di sini? Saya bekerja di MUBI mulai dari tahun 2014, jadi kurang lebih sudah 10-11 tahun. Berarti sudah cukup lama ya untuk berpartisipasi dalam MUBI. Kira-kira menurut Bapak Ade sendiri, apa sih inovasi yang dilakukan Bank Indonesia ke depannya agar masyarakat lebih tertarik lagi untuk datang ke sini? Inovasi MUBI ya yang kami lakukan karena di museum itu ada beberapa tugasnya ya. Yang pertama ada program publik dan juga program edukasi serta pengelolaan museum yaitu koleksinya dan tata pamernya. Jadi kalau untuk program edukasi yang kami lakukan adalah membuat program edukasi yang tersegmentasi. Jadi ada anak-anak, ada lansia ya, kemudian begitu dewasa, family atau keluarga dan juga disabilitas. Kita sesuaikan umurnya, kemudian kita berikan edukasi yang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan usia mereka. Jadi pas gitu ya, tidak terlalu berat materinya atau anak-anak kita sesuaikan. Kita
kegiatan lain yang menyenangkan tapi tetap ada amat dan edukasinya untuk berkomunikasi. Kemudian untuk program budi yang lebih luas ya bisa melakukan kegiatan apapun, misalnya workshop, kemudian nonton film bersama, main musik bersama juga pernah kita lakukan. Itu tidak akan lepas terus sesuai dengan tren yang kita anak muda sukanya apa, kita bisa laksanakan di museum gitu ya. Itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk kegiatan Gen Z ataupun anak-anak muda gitu ya. Kemudian untuk tata pamernya kita juga sedang mengembangkan untuk inovasi yang terbaru, intinya adalah kegiatan yang interaktif. Jadi tidak hanya panel materi saja yang kita tampilkan, tidak hanya koleksi saja menjelaskan koleksi, tetapi juga pengembangan tata pamer lainnya yang interaktif. Kalau anak-anak muda suka foto ataupun bikin video juga tata pamernya kita buat menarik sehingga mereka mau datang ke MUBI. Itulah inovasi dan pengembangan yang akan MUBI lakukan ke depan. Berarti itu yang non imersif doang, berarti salah satu inovasi juga. Ya, tapi itu sudah banyak juga yang merupakan imersif di museum-museumnya, sehingga nanti MUBI juga ingin update terus, sehingga imersifnya tidak hanya yang statis, tapi juga bisa interaktif gitu, melibatkan pengunjung, karena kalau edukasi satu arah itu kurang efektif dibandingkan dua arah yang pengunjung bisa terlibat aktif. Gitu. Ya baik, berarti cukup banyak juga ya yang inovasi dari MUBI. Oke, sekian dari Bapak Ade. Terima kasih. Saya di sini dengan bersama kakak siapa? Saya Ralif sebagai pengunjung Museum Bank Indonesia. Kira-kira bagaimana sih perasaan kakak jika kakak berkunjung ke Bank Indonesia? Sebelumnya saya sebagai pengunjung rasa senang bisa berkunjung ke Museum Bank Indonesia karena bisa melihat banyak-banyak sejarah tentang uang mulai dari ori hingga orida, yang dimana uang-uang tersebut sudah sangat lama sekali, dan juga masih banyak mata uang dari zaman kerajaan hingga zaman sekarang sekali. Dan juga kita bisa melihat sistem transaksi dari zaman dahulu yang masih menggunakan sistem barter hingga menggunakan sistem kris. Kira-kira menurut kakak sendiri dari semua fasilitas yang ada di Bank Indonesia ini ada nggak sih hal yang perlu ditingkatin atau mungkin hal yang harus ditambah lagi oleh Bank Indonesia agar kedepannya bisa lebih mengikuti zaman? Ada sih Kak kekurangannya itu mungkin ada beberapa tempat yang masih ada renovasi, ada yang rusak, itu sih yang perlu ditingkatkan. Kira-kira ruangan yang harus direnovasi apa di sini? Sekarang untuk numismatik sih tadi saya ngelihat ada renovasi. Oke, jadi seperti itu dari pendapat dari pengunjung untuk Bank Indonesia. Saya akhiri. Terima kasih kepada Kakak Rafli. Ya, sama-sama. Sekian penjelasan dari reporter lapangan, yaitu reporter Gaisani dan reporter Gandhi. Saya kembalikan kepada reporter studio, yaitu Elvira dan Sally. Terima kasih Gaisani atas laporannya. Pemirsa, memang benar, Museum Bank Indonesia bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi juga ruang belajar yang dikemas secara modern dan menarik. Jadi, jika Anda berkesempatan berkunjung ke kawasan Kota Tua, jangan lewatkan pengalaman unik di museum ini.